Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya ingin berbagi cerita pengalaman pribadi saya. Pada tahun 2011, saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan tekstil yang berada di wilayah Cikampek. Pada saat itu, yang melamar pekerjaan di perusahaan tekstil tersebut sekitar 50 orang pelamar, dan yang diterima hanya 7 orang saja, termasuk saya. Bagi pelamar yang sudah diterima, akan ditugaskan di negeri tirai bambu, yaitu negara Cina. Sebelum berangkat ke negara Cina, saya dan pelamar lainnya diminta agar memenuhi persyaratan untuk pembuatan paspor dan visa. Akan tetapi, pembuatan paspor berupa visa turis, bukan visa kerja. Sungguh aneh, mungkin itu kebijakan dari perusahaan. Kalau ada yang paham tentang paspor dan visa, silahkan komentar. Kita berlanjut kembali. Setelah paspor dan visa sudah tersedia, dibagikan kepada semua pelamar yang diterima oleh perusahaan tekstil tersebut. Kami pun berangkat pada awal bulan Juli tahun 2011. Kami berangkat dari perusahaan tekstil menuju Bandara Soekarno-Hatta. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kami pun menunggu jadwal pesawat. Dari Bandara Soekarno-Hatta bertujuan ke Bandara Shanghai adalah 7 jam perjalanan. Setelah tiba di Bandara Shanghai, kami pun dijemput menuju lokasi ke sebuah wilayah yang bernama Guangzhou. Setelah sampai di Guangzhou, kami pun diantar ke sebuah mes. Di lokasi mes, sudah ada pekerja juga yang dari perusahaan tekstil yang sama. Tempat kami melamar pekerjaan, kami saling berkenalan satu sama lain. Karena saya tidak punya HP, saya pun bertanya kepada mereka yang sudah dulu berada di mes. Jadwal waktu sholat di sini jam berapa? Soalnya, sepertinya jadwal sholat di situ berbeda dengan jadwal sholat di Indonesia. Saat pertama kali di lokasi mes, mulai gelap menjelang malam jam 7 jadwal sholat maghrib. Sedangkan waktu sholat isya, jam 8 malam. Ketika malam sudah tiba, saya pun tidur. Pada saat bangun tidur, saya sempat kaget, melihat jendela kondisinya sudah siang. Saya pikir jam 8 pagi. Saya pun panik. Saya pikir bangun tidur kesiangan. Akan tetapi, melihat teman-teman yang lain masih pada tidur terlelap, dalam hati saya berkata, apakah tidak pada berangkat kerja? Dan saya cari HP, ternyata lihat jam pada HP. Jam 2:30, saya pikir lagi, jadwal sholat subuh jam berapa ya? Saya pun kembali tidur. Setelah tertidur, saya pun dikagetkan suara dari teman-teman sambil berteriak, bangun, bangun, kerja. Kerja, saya pun terbangun dari tidur. Lihat di HP jam 6 pagi. Ternyata di situ waktu siang dan malam berbeda dengan Indonesia.